الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu, keutamaan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 keutamaan membaca salawat tersebut. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada bersalawatnya Allah kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah adalah memberikan rahmat, ya, memberikan rahmat kepada orang yang membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi orang yang bersalawat itu diampuni dosanya. Akfiru bisalati alayya fa inna salatakum alayya maghfuratun lidzunubikum. Perbanyaklah kamu membaca salawat, karena salawat yang kau baca itu sebagai tebusan dosa kita. Kita ini banyak berdosa, ada hitungan dosa, banyaki baca salawat, salah satu di antara penghapus dosa-dosa kita. Di antaranya lagi adalah dipenuhi keinginannya. Orang yang baca salawat itu apa aja yang dihajatakan pasti Allah kabulkan. Cuman pasti, bukan cepat, ya beda. Jadi artinya pasti Allah kabulkan, cuman kapan nggak tahu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi pasti dikabulkan apa aja hajat kita, cuman lakaskah, lambatkah, kayak apakah, itu tergantung daripada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, apa aja permasalahan yang dihadapi, dengan membaca salawat niscaya Allah berikan yang terbaik. Di antaranya lagi dikabulkan segala hajatnya. Tadi keinginannya dipenuhi semuaan. Ini kabul pulang hajat-hajat sini nang apa hajatnya, hendak apakah supaya berrezeki kah, supaya sehat apa macam, Allah kabulkan. Nak begini pulang kan mamanya aja nang kada mengabulkan, Allah mengabulkan. Nang mamanya nang kada mengabulkan. Manilah. Di antaranya lagi keutamaan salawat, ini 40 aja disambet nih, banyak ya. Jadi supaya kita tuh semangat baca salawat. Ketika ia meninggal dunia diberi gembira bahwa ia akan masuk surga, Masya Allah. Jadi orang yang baca salawat itu sebelum mati, sebelum terputusnya roh dengan jasadnya, sudah ada kabar gembiranya. Mana buktinya guru? Orang yang baca salawat ketika rohnya lepas dari jasadnya tidak pernah merasa sakit. Kenapa? Rasulullah ada di hijab. Rasul membimbing, Rasul mengingatkan. Ya, untungnya orang baca salawat. Kamunya main HP bang, HP kena nang datang. Palak mati HP datang kena. Berapa buting sini bisa HP datangan berdatangan. Iya. Tapi kalau kita baca salawat, Rasulullah hadir. Jangankan Rasulullah, wali aja hadir, senangnya bukan main. Jangankan wali, guru seorang aja hadir kena waktu sakaratul maut membimbing akan luar biasa.
Jangankan guru, kawan seorang nang kawan akrab, ini orang baik mengingatkan, masya Allah, senangnya bukan main. Apalagi Rasulullah, ya. Apa amalan sirin? Banyaki baca salawat. Itu sudah stikernya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Banyaki baca salawat. Di mobil, di anak lah. Di anak kan di mobil. Ini burung lihat nak. Enggak kepala apa itu nang di muka nang kayak ini dah. Hah? Giliran nang melihat. Itu stiker. Ingat salawat. Nah, jadi kita sambil baca salawat. Nah, di kamar ada salawat ya Pak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Apalagi ini sudah malam Jumat, ingati masuk bulan Maulid malam Jumat ya. Banyaki pada biasa baca salawat. Kalau biasa 1000, ini tambahi 2000 kah, 10.000 kah. Habis sehari semalaman. Kadang 10.000 sekali duduk, Bang. 10.000 sekali duduk lebih hirai kam. Nah, dia mulai 24 jam ini 1000 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang santai-santai duduk baca pulang. Ada kerasaan, Pak. Baca aja. Niat untuk memuliakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi aja masuk Islam gara-gara acara Maulid. Maksudnya gara-gara dia melihat orang beracaraan Maulid. Orang Yahudi masuk Islam. Dan orang-orang saleh banyak yang menceritakan keutamaan bulan Maulid ini, baik pengalaman secara spiritual rohaniahnya maupun secara langsung, macam-macam ya, macam-macam. Jadi amun kita nih nang Allah beri sehat, Allah beri kesempatan, syukur-syukur lagi Allah beri rezeki, kawan mengumpulkan orang barang 10 hikong, baca burdah kah di rumah, niatakan untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira, senang. Imam Syafi'i aja mengatakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra, menjama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah. Ini kalau sudah ulang tahun, oma badutnya 6. Banyaknya menyewa badut. Wah, ini kada besi sewaan lagi badut pian itu hija di muka-muka. Ini sama di apa nih, di toko kuning nih ada nah. Kawan Nasir tak? Namun sudah ulang tahun cucu, prasmanan, ya, elektron, badut, balon, banyak. Sudah ulang tahun Rasulullah, nasi bungkus, masih mending nasi bungkus ada untuk aja. Ya Allah. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a lahum ta'aman. Siapakan makanan niatakan untuk sedekah. Kumpulkan 10 nasi kotak, satu orang, satu kakak. Itu nyaman 10 nasi kotak, nyaman berniat banyak, agan arwah kai, arwah nenek, arwah julak, arwah dato, arwah kakak, arwah ipar, banyak 10 ekong 10 nasi kotak, nyaman menyumbang 2 nasi kotak, niatnya 15, bingung malaikat membagi. Wa amila ihsanan, dan berbuat beramal ihsan yang baik. Nah, biasa kita sebelum peringatan Maulid baca sejarah Rasulullah. Apa sejarahnya? Ada diba, ada berzanji, ya. Ini supaya kita semangat nih di era-era di tengah-tengah pandemi corona nih, jangan takutan, peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asallahu yaumil qiyamah. Orang nang kaya ini ujar Imam Syafi'i nanti dibangkitkan di hari kiamat. Orang nang berkumpul bermaulidan,
Orang yang berbuat baik di situ baca salawatkah, kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan orang mengaji ya kalau. Nah, lalu menyiapkan makanan, Masya Allah, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di yaumil mahsyar ma'as siddiqin, dikumpulkan dengan orang-orang yang siddiqin, yang jujur, wasyuhada, orang yang syahid, wassalihin, orang yang mati, orang yang saleh. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa yakunu fi jannatin na'im, orang nang lantaran wasilah cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati Maulid, diandak diletakkan Allah di dalam surga berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti banyak baca salawat. Amun seorang kada kauma ada akan di rumah tu laki bila ada peringatan Maulid dilanggar di masjid, barokahnya itu yang dipikirkan nasi kotak kan yang dipikirkan ya. Nah, ini kita insyaallah mudah panjang umur, beratan, sehat. Kita malam Jumat masuk bulan Maulid, ya, banyak-banyak beribadah, berniat, senang, gembira dengan kelahiran Rasulullah ya. Lalu orang yang baca salawat itu disucikan. Siapa yang mensucikan? Allah dengan berkat Rasulullah. Barasih sidin orang yang ahli salawat tuh, barasih dari dosa, berasal dari berbagai macam kotoran dan sebagainya. Lalu kemudian dibersihkan juga, sudah disucikan. Yang berikutnya lagi dibersihkan. Lalu orang yang baca salawat itu diselamatkan dari mara bahaya. Apa aja? Banyak kejadian-kejadiannya. Ada teman saya, waktu itu maklum tidak punya igamah. Igamah itu KTP kalau bahasa kita. Jadi pas lagi razia, Arab ini bila menangkap ini kada pacul, kuat tangkapannya. Cuman anehnya polisi Arab nih, bilanya mengejar kita, lari kita. Kada mau lagi mengejar dah. Udah kayak kuler dah. Beda dengan polisi kita, ke dalam gang dimasukinya. Iya, kalau bala dia, lari kita dah. Kalau polisi Samarinda, bahaya sudah, diketoknya. Nah, pas ditangkap tuh karena kada BKTP, Viga mah bingung tuh, masukannya di ada mobil kerangkeng tuh, dikumpulkan yang baca salawat taruh, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, baca salawat, banyak. Kada lawas Arab nang saikong nih, aku kasihan dia meletikam, model maras gitu lah. Malas, ini baca salawat terus. Akhirnya ikam turunnya, jangan jalan. Nang lain mencari nang lain, galaknya kan banyak askar ya. Ada askarnya terbaik nih, suruhnya turun. Kesini berjauh ikam, jangan bahasa kita. Cepatan nak, selamat berkat salawat. Jadi banyak ya keutamaan salawat ini luar biasa. Yang ini hanya tercantum 40, banyak sebenarnya keutamaannya. Ndak kehitungan dah. Nah, diselamatkan dari bahaya yang terjadi khususnya pada hari kiamat. Lalu yang berikutnya yang diharumkan majlisnya. Nah, jadi bila ada majlis baca salawat kepada Rasulullah. Makanya bila kita ada majlis selamatan apa macam, bila hendak bubar Allahumma shalli ala Muhammad, hanya bulikan. Ya, kena masuk pulang sambil salaman Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat saja banyakin. Dihindarkan dari fakir dan sifat kikir. Jadi bila orang yang ahli salawat itu tidak akan melarat dia. Kada suah orang yang ahli salawat itu miskin, tidak pernah. Nang kada ada berisi apa-apa, orang nang malas baca salawat. Walaupun ini bisi harta, tapi koler mulutnya itu nah. Malas betul membaca salawat. Tapi kalau sudah bernyanyi, mau juara internasi untal.
Lalu dimantapkan langkahnya sewaktu berjalan nanti di sirat, meniti di sirat. Apalagi keutamaan salawat, dilembutkan hatinya. Orang banyak baca salawat tuh kada pangarasan. Makanya bisi laki pina karas suruh ke majelis salawat. Hatinya lembut berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekanakan di rumah bilanya pina pangarasan bacakan salawat, tiupakan di banyu. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad, baca 100 ke berapa tiupakan, suruh kininya minum. Berdoa, ya Allah, mudahan dengan berkat salawat cucuku nina ampih pangarasan nya. Nya kelihatan ieu mulai kakanakan gitu di pangarasan tuh. Nya amuk betiti lambung, pahala betiti lambung. Wah, begulung-gulung nyamuk habis spray ditariknya. Wah, ini pangarasan ini cucuku ini. Sekalinya kaitnya lebih keras lagi daripada itu. Lalu yang berikutnya diberkati diri. Orang yang ahli salawat itu diberkahi. Apa aja usahanya apakah diberkahi seberatan kita ini, yang penting barokah. Biar banyak bisi harta amun kada berberkah, biar tuha umur sampai beratus-ratus tapi kada berberkah, biar pendek yang penting barokah, enak manfaat. Makanya ujar Nabi itu bali man tala umruhu wa hasuna amaluhu, beruntung bagi orang yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya, semakin tuha semakin baik, semakin tuha semakin rajin beribadah. Ini semakin tuha mana penyarikan, mana apa kira-kira lagi pemalar si kain ini juga. Nah ya sudah pemalar, pengoler lagi, sudah pengoler nak makan terus. Ini gara-gara umurnya kada berkah. Lalu diberkahi juga umur dan amalnya orang yang ahli salawat itu. Jadi berkah umur, berkah amal. Ya, apa arti barakah? Al barakatu ziyadatul khair. Arti barakah itu bertambah-tambah kebaikan, bertambah terus kebaikan. Sidin masya Allah, semakin tuha walaupun dengan daya yang istilahnya tertatih-tatih, tetap sidin masya Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang di Mekah, orang Turki, ada yang berjalan bergama ke masjid, ada yang bertongkat dua itu nang tak jalan, ada kalau nang dua menang kayak jemuran kafe itu tuh. Ini saking kalau sebelah kurang keseimbangan jadi dua ke masjid. Ini nang lari sing kuatan kada kawa ke masjid, alasan masjidnya mah tingkat 2 tinggi, tapi ke mall tuh tingkat 4 kuat nak tahan nya. Masya Allah. Lalu orang nang salawat, maksudnya orang yang baca salawat diberi rahmat Allah. Allah berikan rahmat langsung. Kurang apa lagi sudah orang yang baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyaman ya, diberi rahmat oleh Allah. Mbah itu pulang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang baca salawat dicintai Nabi. Kita dicintai guru gini mas senang benar, dicintai orang yang mungkin ya lebih berada dari kita pun kita senang, apalagi dengan cinta Rasulullah. Lalu orang yang baca salawat itu pulang dihidupkan hatinya hidup. Berarti guru ada nang hati mati ya, banyak hati mati. Kalau ada kepengen hendak beribadah, kesempatan ada, kekuatan ada, orangnya sehat, cuman ndak pengen. Itu namanya orang yang hatinya mati. Kallabal rona, ay satara. Rona itu maknanya satara, tertutup hati mereka. Kenapa jadi tertutup? Sebabnya itu sesuatu.
Kalau terjemahan Jawa ma iku ya barang kanu ya wis entok yaksipun sing lakoni tiang mau. Itu bahasa Inggris. Ngerti mboten? Nah niki tiyang Jawa ini kok boten enten niki. Ada nggih? Oh, ada. Nah, gara-gara dosa. Jadi hatinya orang nang baca salawat itu dihidupakan senang benar. Bila sudah urusan agama ini senang. Anu kena cilai kita maulidan. Oh kena sini aku barang aja sadodus akuan ada juga senangnya. Anu kena Pak Haji kita maulidan. Oh kena jisirin aku barang apakah hasirin. Anu jelak kita maulidan. Tadiam sirin. Banyak banget pengeluaran aku ya kami. Nah ngapa mau harus pengeluaran? Memangnya anak menyumbang 100 juta. Nah, apalagi nang bini kita bermaulidan di rumah ya. Jangan laki mengundang orang 100 sekali cukup nang 1 juta 2 juta. No, pemalarannya minta ampun. Mati hei apa nang dibawa. Ya, tidak gampang-gampang orang memperingati Maulid, masya Allah diniatakan cinta kepada Rasulullah. Ya, biar nang berdibaan, biar nang baca burdahan, apakah baca dalail apakah niatakan untuk Rasulullah. Ini sesuatu yang apabila diniatakan untuk Rasulullah itu jadi mulia. Apa aja jadi asal nang baik, asal nang baik jadi mulia. Kadang mesti jumlah manusianya ribuan maulidan, jumlahnya ratusan, dah mesti biar nang 10 hikong. Nah, undang Ustadz Dayat nih, biar yang dibacakan sejarah apa paham juga aku. Nah, lalu orang nang baca salawat itu diberi Allah hidayah, masya Allah keutamaannya lah, diberi petunjuk oleh Allah. Mbah itu pulang namanya dan nama abahnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nang baca salawat nam ngaran kita, ngaran kuitan, masya Allah. Jadi termasuk amalan supaya bisa menjadi anak nang bakti dengan orang tua. Kan sudah kemarin kita jelaskan kalau bila orang tu baca salawat maka malaikat akan melaporkan namanya. Oh ini namanya Haji Hidayat bin Haji Jumran. Tahu 4 juan ang kuitan. Alhamdulillah. Kisah kali kita baca sallallahu alaihi Muhammad sudah dilaporkan sidin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai 1000, masya Allah. Bakti kita awan kuitan. Jadi banyak baca salawat ya supaya ngaran kuitan tahu 4 jua. Dicatat sebagai orang yang telah memenuhi sebagai kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kewajiban awan Nabi banyak tertinggal, banyak lalai. Tapi di samping kita itu membaca salawat, masya Allah kita coba usaha untuk mengikuti sunnah-sunnah sidin. Walaupun semampu kita tidak bisa bu mengikuti sunnah Nabi semuanya, tidak bisa. Kadang-kadang guring aja bisa kada ingat berdoa, ya Pak. Kadang-kadang masuk WC aja bisa kada ingat. Bukan nang mengikuti sunnah itu siwak, bukan. Semua lawasnya bercermin, macam-macam ginjo. Kada ingat jumpa baca doa bercermin. Berdoa lah baca bercermin. Mana ada. Makan kadang-kadang bisa kada ingat astagfirullahaladzim, kada ingat berdoa aja makan. Nah, sunnah itu bukan berarti nang bersiwak babinya. Iya juga, cuma nang hari-harian juga kita deh. Nang hari-harian di rumah tuh nah. Masuk rumah, keluar rumah, makai baju, melepas baju, ada semua. Ada semua. Bercermin, masuk WC, keluar WC, ya Allah, ada semua. Sampai hendak meninggalkan rumah ada doanya. Salawat juga merupakan sebuah doa. Salawat itu sebuah doa juga, ya. Jadi orang baca salawat itu sama aja berdoa. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan apabila orang itu sibuk dengan amalan-amalannya, amalan itu apa aja, sibuknya dengan amalan-amalannya,
tidak sempat dia berdoa, ujar Allah, aku paham aja nang dikehendakinya tuh. Ku beri sebagaimana orang-orang nang meminta-mintanya. Kadang karena sibuk baca Quran aja sibuk, kada sawat lagi berdoa, baca salawat aja sibuk, kada sawat lagi berdoa, berzikir aja kada sawat lagi berdoa. Sudah ku beri, ujar Allah, apa-apa nang ku beri awan orang-orang soleh, ku beri awan inya. Nah itu keuntungannya. Lalu salawat itu zikir dan munajat kepada Allah. Ya, jadi zikir dan munajat kepada Allah orang yang banyak membaca salawat. Sebahagian ulama mengatakan barang siapa, ini perhatikan, barang siapa yang mengucapkan Allahumma, itu aja, ada panjang, Allahumma, maka seakan-akan dia telah berzikir kepada Allah dengan seluruh namanya Allah. Kita ada tahu berapa jumlah nama Sidin? 99. Itu nang kita tahu. Ya, dalam kitab itu ada yang ngaran Allah ini cuman Allah saja yang tahu. Malaikat tidak tahu, siapapun tidak tahu. Yang kedua, Allah yang tahu, maha tahu jumlah ngaran Sidin. Malaikat tahu, Nabi kada tahu. Dan ketiga, ada nama Allah yang Sidin maha tahu, malaikat tahu, Nabi tahu. Yang keempat, ada nama Allah, Allah pasti tahu, malaikat juga tahu, para nabi juga tahu, kita orang mukmin mukminat tahu. Ya, yang 99. Nah, kita membaca Allahumma semua, berzikir atas nama-nama Allah semua. Berapa guru? Kada ada nang tahu, hanya nang tahu Allah. Nah, rancaki membaca Allahumma salli wa sallim, Allahumma inna, Allahumma. Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Allahumma adalah doa. Allahumma itu sudah doa. Belum kita berdoa, hanya Allahumma aja sudah doa. Ya Allah kan? Beluman kita meminta. Allahumma itu Hasanul Basri adalah doa yang serba mencakup. Artinya seberataan. Namun kita membaca Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli salatan, Allahumma apa macam-macam. Kalau Allahumma lah apa yang kayak ibu-ibu rajin, Allahumma salli salatan ka Kalimantan Selatan. Ada Kalimantan Timur. Jadi bila di Allahumma dah mencakup semua doa. Sebahagian ulama lainnya mengatakan bahwa Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika dibaca doa kita akan dikabulkan adalah Allahumma. Ya, disebut namanya Ismul A'zam, ngaran Sidin paling agung. Karena ujar Allah, bila kamu menyebut namaku ketika menjelaskan wahyu Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Mujahid mengatakan bahwa hanya dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hati kita menjadi tentram. Ia mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zikrullah. Allahnya zat, mimnya itu Muhammad. Ada yang menjelaskan juga demikian. Jadi bila sampai membaca Allahumma, dua-duanya tahu empat. Ya Allah, ya Muhammad. Paham enggak? Bingung? Ya. Dah Bapak, daripada bingung baca Allahumma aja banyak. Ya Allahumma inna nas'aluka, Allahumma rizqna, Allahumma macam-macam. Allahumma. Situ sudah dua itu. Allah dengan mimnya Muhammad sifat. Ya. Tapi arah tasawuf gitu ya. Jadi supaya kita nyaman
Jadi kita berdoa tuh Allahumma, karena syarat berdoa itu diantaranya paham apa yang kita hajatakan, walaupun kada sebarataan. Cakap doa selamat, oh diminta keselamatan, sehat pada awak, pada rezeki yang nyaman. Kita waktu berdoa itu mantap ya. Ini berdoa sing panjangan, apa artinya su? Leh nyawa ini mana tahu gak gula tuh. Yang penting minta mah nih. Jurang su minta terjemahannya kita. Aku dek paham juga di sini. Nah, yang sudah. Paling kadang kita tahu maksud dari tujuan doa itu. Sebelumnya ujar Habib Ahmad telah saya sebutkan bahwa salawat Nabi merupakan salah satu jenis zikir. Jadi salawat itu zikir, menyambat ngaran Nabi Muhammad itu kan sudah zikir. Ya, menyebut nama Nabi Muhammad itu sudah zikir. Karena apabila kita menyebut nama Nabi Muhammad, di sampingnya paham? Karena antara Muhammad dengan Allah gak pernah pisah. Ibarat siang dan malam, ibarat laki-laki dengan perempuan, ibarat makan dengan minum. Gak pernah berpisah antara Allah dengan Muhammad. Kaulah pian makan, kada berminuman, sangkal. Kaulah lelaki sorangan aja, mana nyaman. Guguling di sebelah kanan. Ya, laki bini sudah sunatullah siang malam. Jadi antara Allah dengan Muhammad tidak pernah terpisahkan. Itu nah orang bahari wah ini kata tahu percaya kah ada kah bahari bila hendak tulak haji, masya Allah. Sini kita tuh apa saya bisa hadat yo, kita jawab yo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Disambut kala disambut oleh nang lain nih nah. Supaya kita berangkat haji kan dia sehat, terus baliknya tuh yang mana kita bertemuan lagi. Orang bahari cuman sayang ya, begitu bulik kada dicocokkan lagi syahadatnya itu. Dan seharusnya tadi mama kita berangkat, saya mengucapkan ya kita asyhadu an la ilaha illallah, saya jawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berangkat kita tuh haji. Berangkat alhamdulillah selamat. Aturannya sampai di rumah nih bertemu lagi. Saya dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, jadi bertemu lagi. Ini kada ingat sih Din. Ada juga bertulisan malah orang kampung bertulisan 2 kalimat syahadat tuh sini tulisan ini asyhadu an la ilaha illallah. Di sini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang sebuting membawa nang sebuting begitu bulik kada ingat juga bulik. Itu hakikat orang bahari maksudnya antara nang di rumah awan nang tulak haji kada pacangan tapi terpisah karena Allah dan Muhammad kada pernah itu orang bahari hakikat saja bang boy. Orang bahari itu ilmunya masya Allah hakikat tapi berkaramat. Kalau ayah ini la haula wala quwwata illa billah. Kenapa hantum taruh kada tahu halal haram, kada tahu ampun kawan sikat terus ya. Oleh karena itu hendaknya salawat tersebut dilakukan dengan hati yang hadir. Nah, makanya bila bersalawatan jangan bapandiran. Ini nang kawan Allahumma sholli sholatan kamilatan. Mahaji, aku 2 minggu belum bayar. Mengapa nang itu tuh? Kaina urusan administrasi itu. Ini nang kawan sudah menyair busra lana. Ambil duit. Rupanya situ anunya bendahara.